wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Raja TKI Ketua Raya Kang Dahlan beserta jajarannya, para sesepuh, wabil khusus Pak Kiai Pengawat dan rekan-rekannya, Pak Dadang, Pak Madeko, Pak Amit dan yang lainnya, alhamdulillah. Kemudian juga para ikhwan akhwat yang saya hormati, santriwan santriwati, ada yang dari Gunung Jati, dari Al-Ihya, beberapa orang yang hadir, alhamdulillah. Kemudian ibu belanya, DMPS-nya, mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bisa berkumpul, berwawancara, bersilaturahmi dalam rangka mengakibat. Mudah-mudahan kita mohon selalu kepada Gusti Allah berkah manakibat ini bisa dirasakan oleh kita semuanya, memperkuat spiritual kita semuanya, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salamnya semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda mulia Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan kepada para keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Para hadirin semuanya, ikhwan akhwat yang saya hormati, manakibat kita pada bulan Dzulhijjah ini sudah ada di akhir. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru Islam, bulan Muharram. Jadi malam ini kita bermanakibat adalah bulan Dzulhijjah yang terakhir. Tadi terdengar suara ayat Al-Quran disampaikan masih terkait peristiwa Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Intinya begitu. Karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala, apapun harus dikorbankan. Sehingga anaknya pun siap untuk dikorbankan. Anaknya sendiri Nabi Ismail siap juga berserah diri. Innallaha ma'as sabirin. Sabar Nabi Ismail siap menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Hari yang berbahagia, Lebaran Idul Adha, hari tasyrik sudah kita lewati. Pelaksanaan kurban sudah kita laksanakan. Oleh karena itu semangat berkorban tentunya bukan hanya sampai di penyembelihan kurban saja, tapi dalam konteks kita perjuangan khususnya di Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah ini, kegiatannya itu harus terus kita semangat perjuangkan dan perjuangkan selalu. Kita berjuang, amin ya rabbal alamin. Berjuang tentunya punya resiko, baik waktu dikorbankan, harta dikorbankan, jiwa dikorbankan, dalam kondisi apapun. Mari kita bersama-sama untuk memperkuat kegiatan kita, yaitu TKIN ini supaya berjalan terus dan berjalan terus. Jadi dalam konteks ini kita mari berjuang selalu mengamalkan yaitu Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah dengan rutin dimanapun semampuan kita mampunya, wabil khusus di Masjid At-Taqwa, di Masjid Khalwat umpamanya yang besarnya ini, begitu juga di tempat-tempat yang lainnya. Insya Allah semuanya akan ada dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Hadirin yang berbahagia, pada intinya mengamalkan TGM ini adalah dalam lingkup ilmu tasawuf. Ya, di dalam ilmu tasawuf itu untuk menyampai kepada permohonan kita tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matubi atini mahabbataka wa mahibbataka. Untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan mahabbah dan sebagainya. Menurut Syekh Abdul Qadir Jalani ada 7 tahapan, ada 7 makom level spiritualitas menuju Allah Subhanahu wa taala. Ada tahapan-tahapannya. Yang pertama kata Syekh Abdul Qadir Jalani itu adalah taubat yang sangat penting kalau kita pengen ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus taubat? Taubat itu membersihkan dosa, mensucikan diri. Sebab kenapa? Kita harus bersih, bertemu dengan Allah yang Maha Suci, bersihkan dosa, beristighfar sebanyak mungkin. Nah, itulah taubat. Pada intinya dalam taubat itu akanku penyesalan atas maksiat-maksiat, dosa-dosa yang kita lakukan. Dan berhadapan dengan dosa kita akan merasa risih kalau kita sudah taubat. Itu yang pertama langkahnya. Kalau kita pengen ketemu, pengen usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadirin yang berbahagia, zuhud. Nah, ini apa zuhud? Langkah kedua ini, makom kedua. Ini harus bertahap, tidak bisa ujung-ujung akhir saja. Sebab makomnya itu tobat, zuhud, wara, fakir, sabar, tawakal, dan ridho. Ada 7 tahapan. Tidak bisa ujung-ujung ridho saja, harus bertahap. Seperti kita naik ke tangga itu ya harus bertahap. Tidak bisa ujung-ujung mencor ke atas, tidak bisa. Nah, yang keduanya zuhud. Zuhud itu apa? Mementingkan masalah akhirat daripada dunia. Biasa-biasa aja dunia itu, tidak diutamakan, meninggalkan akhirat, bahkan gitu kan. Tidak begitu. Orang zuhud itu mementingkan perkara ibadah akhirat. Orang zuhud itu juga tentunya kalau kita kehilangan sesuatu, nah orang zuhud masalah duniawi tenang-tenang saja. Kehilangan HP biasa-biasa aja, senyum gitu kan. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sombong, itu orang zuhud. Tahap kedua. Tahap ketiga, wara. Kalau kita pengen nyampe kepada Gusti Allah, wara itu apa? Api. Meninggalkan yang subhat, apalagi yang haram, gitu kan? Yang subhat saja, yang subhat itu tidak jelas halal dan haramnya. Baru kita menemukan mangga ini di pinggir rumah, gitu kan? Memang ada pohon mangga, itu kira haram atau halal? Subhat tidak jelas halal dan haramnya, ditinggalkan oleh orang yang waro itu, apalagi yang haram. Itu orang waro. Daripada memakan yang subhat, apalagi yang haram, mending tidak makan, kecuali kondisi darurat saja. Itu orang yang waro, api. Kita masih ada tadi yang api begitu. Harus ke sana. Para ikhwan-ikhwan sekarang sedang ramai rebutan harta yang tidak jelas. NPG. Masya Allah. Satu hari sekian miliar, gitu kan? Itu yang haram. Direbutkan. Kita bawa harus waro ini, kata Syekh Abdul Qadir Jalani, yang ketiga itu harus waro, api. Yang subhat saja harus ditinggalkan, apalagi yang haram. Seperti itu, waro tingkatan yang ketiga. Yang keempatnya fakir. Nah, fakir, maaf, bukan dalam arti kita harus fakir, bukan begitu. Syekh Abdul Qadir Jalani saja orang kaya itu. Bukan main kekayaan Abdul Qadir Jalani, sampai punya harta diwakafkan, ada namanya itu, silakan baca wakaf Syekh Abdul Qadir Jalani, saking kayanya. Tapi itu kekayaan tidak masuk di dalam hati. Ya,
tidak mengganggu ibadah, tidak mengganggu akidah dan sebagainya, gitu kan? Tapi tetap merasa fakir. Artinya fakir di sini apa? Membutuhkan pada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya kita ini hina di hadapan Allah. Kita semuanya ini fakir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah yang maha kaya, yang maha segalanya. Tumbuhkan di dalam hati rasa fakir. Fakir itu yahtaju ila rahmatillah, membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu fakir. Al-Sumah kalau punya sifat al-fakir di sini, di hadapan Allah kita itu tidak ada apa-apanya, hina, harus seperti itu. Sehingga kita tidak suka minta-minta ke makhluk. Ketergantungan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu al-fakru di sini penting juga, masya Allah. Itu nomor berapa? Nomor 4. Nomor 5-nya sabar. Sabar ketika kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kan? Itu orang sabar. Sehingga ketika diujinya juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang sabar mah senyum. Hari kita mah pasti ngambek. Gitu kan. Kalau ngambek kan kita mah ada pakainya nafsu. Iya. Masya Allah, orang sufi tidak begitu. Karena sudah tertanam sifat sholat. Ketika diuji pun senyum. Nah, tenang, ini nikmat rasanya itu orang sholat. Kapan bisa begitu? Terapkan ini. Level yang kelima itu adalah sabar, mendapatkan ujian dari Gusti Allah. Bahkan orang sabar itu ujian sedahsyat apapun dianggapnya baik kalau datangnya dari Gusti Allah. Nanti kita menyalahkan orang lain, tidak bisa begitu. Kita harus sabar secara bilkuliah, secara komprehensif, secara keseluruhan. Itu semua ujian datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan nikmat apapun yang terjadi bagi orang yang sabar. Makanya 1000 kebingung, selasa kesusah dan sebagainya dihadapi dengan sabar, insya Allah akan berhasil. Amin ya rabbal alamin. Yang keenam, tawakal. Tawakal itu apa? Berpasrah diri hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah, pasrah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu level yang keenam. Ya, oleh karena itu bagi orang yang tawakal, tapi harus maksimal. Kerja dulu, nanti hasilnya diserahkan kepada Gusti Allah. Harus usaha dulu kita ini. Setelah usaha baru kita serahkan kepada Gusti Allah. Itu namanya tawakal. Orang tawakal walaupun memang tidak berhasil, senyum saja. Gitu kan? Sebab ini datangnya dari Gusti Allah. Tawakal. Nomor berapa tadi? Nomor 6. Terakhir nomor 7. Ridho. Nah, ridho rela ikhlas. Termasuk tadi ridho terhadap apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho saja, ikhlas saja dalam melaksanakan apapun, selalu ridho dan ridho. Sebab mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ridho kata tubina ini mahabbatan wa ma'rifatan. Orang yang ridho itu walaupun diuji oleh Gusti Allah, apapun ujiannya akan diucapkan alhamdulillah, masya Allah. Itu tingkatan ridho. Kita bapak belum bisa diuji mengucapkan alhamdulillah. Orang ridho mah pasti alhamdulillah, sebab sudah ada punya makom ridho begitu. Nah itu makom ridho. Semuanya makom itu ada 7. Pertama tadi apa? Obat, zuhud, warok, fakir, sabar, tawakal, ridho. Itu kata Syekh Abdul Qadir Jalani. Insya Allah, masya Allah, kalau kita bisa melaksanakan yang 7 tahapan ini, insya Allah kita ada beserta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.